Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wakafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Mujadalah yang ke-11. Insyaallah kita kaji malam hari ini kepada qari. Fadhil. Pintu. Insyaallah satu ayat kita kaji malam hari ini. Tafsir Jalalain di halaman yang ke-212. 3 baris dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul. Bukan itu ya. Atasnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ila akhir ayat. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kasih sayang. Allah tidak butuh hambanya yang butuh. Mestinya yang butuh yang banyak memanggil. Justru Allah malah yang memanggilnya. Ini menunjukkan besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Makanya ketika dipanggil, hadirlah, karena akan diberikan maslahat besar, peluang-peluang kebaikan supaya mereka mudah mendapatkannya, atau potensi-potensi bahaya mereka segera bisa memberdayakan diri sehingga nanti akan selamat dari bahaya-bahaya. Mana bahasa iman percaya, penuh keyakinan tanpa ragu. Mana istilah percaya dengan yakin yang sasarannya Allah Ta'ala, bersama apa yang jadi kewajiban. Allah dipercaya sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-nama Allah dikenali semakin tampak agungnya, dan orang semakin mengenali diri semakin tampak kelemahannya, sehingga manusia digiring hanya kepada Allah Ta'ala menyandarkan nasibnya. Yang perwujudannya apa?
Ada 5 hal. 1, diyakini di hati tanpa keraguan. Kalau masih ragu berarti belum mukmin. Yang nomor 2, diikrarkan dengan lisan, nggak cukup di batin saja. Yang nomor 3, diwujudkan dengan anggota badan. Ada halal, ada haram, ada perintah, ada larangan. Ada jalan surga, tempuhlah. Ada jalan neraka, hindarilah. Iman bisa naikkan dengan ilmu, amal, ketaatan, lingkungan yang baik, teman yang baik. Kemudian yang kelima, iman bisa turun, maka waspadai dari turunnya. Jauh dari ilmu, kemalasan, dosa, lingkungan yang jelek, teman yang jelek, nanti akan bisa menurunkan keimanan. Allah memanggil, ada proyek besar. Di sini proyek yang Allah berikan apa? Yang kita dipanggil karena hidup bisa menyambut maslahatnya besar, yaitu adanya adab, petunjuk perilaku yang dipahami, diwujudkan, dilatih sehingga menjadi adat, perbuatan yang mendarah mendaging, seolah tanpa diniati bisa berbuat karena mendarah mendaging, kayak gerak refleksi, sehingga nanti perilakunya menjadi baik. Yaitu idza qila lakum, ketika dikatakan kepada kalian, dinasihatkan kepada kalian, diberikan arahan, bimbingan, adab buat kalian. Tafassahu memiliki makna tawassa'u, supaya kalian membuat tempat itu longgar. Jembarno, luaskan tempat yang di situ kamu bermuamalah, berinteraksi, serawung. Bikin tempat yang luas. Fil majalisi, di majelis-majelis, termasuk majelis ilmu, termasuk majelis ketika orang menunggu sholat. Majelisin Nabi, yaitu majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzikri, dan majelis dzikir, majelis ilmu. Spesial dzikir semisal iktikaf. Hatta yajlisa, sehingga bisa duduk, man ja'akum, orang yang datang kepada kamu, sehingga yang mendapatkan tempat duduk bukan kamu saja. Dengan kamu bikin suasana longgar, orang yang lain datang mendapatkan tempat. Karena bila kita ketinggalan diberi tempat, senang. Bila saudaramu ketinggalan, seolah kehabisan tempat. Dengan kamu bikin berlonggar, kamu merapat sehingga ada sisa tempat, mereka tanpa tempat, akhirnya mereka bahagia, pahala buat kamu membahagiakan kepada orang lain. Allah menolong hambanya selagi hamba mau nolong kepada saudaranya. Wa fi qiraatin al majlis. Jadi di Jalalain ini sebenarnya berbunyi majelis. Di ayat mushaf yang berkembang majalis. Ada beberapa bacaan. Karena yang masyhur pada mushaf Uthman Usmani itu menggunakan bahasa majalis, maka itu yang kita baca. Jamak taksir dari majelis. Bila dikatakan kepada kalian sedang bermajelis, yang butuh tempat bukan yang datang awal, yang lain juga butuh tempat, maka mereka yang datang terpaksa terlambat, maka dengan kamu merapat, melonggarkan tempat, mereka yang datang terlambat bisa mendapatkan tempat. Apabila kamu mau seperti itu, yaitu fafsahu, bikin tempat itu longgar, yafsahillahu lakum, Allah akan memberikan kelonggaran kepada kamu.
Satu kesempatan kamu butuh, karena kamu punya jasa menolong, nanti juga akan ditolong. Yang nanti puncaknya mendapatkan majelis sebagai imbalannya, yaitu fil jannati, surga. Makanya kita memberi maslahat pada orang lain itu karena Allah, dalam rangka mencari surga. Kita butuh kepada Allah, kerja kita bukan memberi kepada Allah, tapi kerja kita minta kepada Allah. Ketika kita memberi, berilah hamba-hamba Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya Allah akan menyayangi kamu. Wa idza qila, dan jika dikatakan ungsuzu, punya makna kumu, bangkitlah kalian, berdirilah kalian, beranjaklah kalian, tandango kamu. Di antaranya ila sholati, ketika ada panggilan sholat. Ketika kerja tinggalkan dulu, beranjak untuk sholat. Ketika sedang duduk, segera bangkit, memenuhi panggilan sholat. Ketika duduk menunggu, ada iqamah untuk sholat, berdirilah. Wa ghariha, dan juga berdiri yang lain, minal khairat, dari berbagai macam kebaikan. Termasuk ada ajakan ngaji, ya berangkat. Ada ajakan infak, ya berangkat. Ada ajakan kerjasama, saling tolong, saling bantu. Tetangganya butuh bantuan apa, kita diajak untuk bakti sosial. Dan yang lain-lain, berangkatlah. Yaitu fangsuzu, bangkitlah kalian. Kafi qiraatin, di bacaan yang lain bidhamis shin, yaitu fangsuzu. Di Jalalain fansizu. Insis, ansis, insis, fansizu. Itu beberapa perbedaan di dalam wazan. Mungkin uf'ul, mungkin if'il, nah senada dengan itu. Ada yang membaca uf'ul, unsus, ada yang membaca if'il, insis. Di Mushaf Usmani dibaca dengan unsus, fansuzu, bangkitlah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat kepada orang yang beriman di antara kamu, bita'ah, yang diwujudkan dengan taat, fi dzalika, di dalam panggilan tadi. Walladzina utul kitab, wa yarfa'u, Allah juga akan mengangkat derajat alladzina utul kitab, kepada orang yang diberi kitab. Kita ulang, alladzina utul ilma, kepada orang yang diberi ilmu. Darajatin, dengan banyak derajat, dengan derajat yang tinggi. Fil jannati, di surga. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna khabir, dengan apa yang kamu perbuat, tahu kabar dengan teliti. Terjemah gelombang dari ayat di atas, wahai orang-orang yang beriman, bila dihimbaukan kepada kalian supaya kalian membuat suasana luas, siapa yang sudah duduk duluan supaya merapat, sehingga masih ada tempat yang tersisa, orang lain datang mendapatkan tempat. Ketika berada di majelis-majelis, maka ketika dihimbau, berlapang-lapanglah kamu supaya kamu membuat suasana luas. Niscaya Allah akan memberikan keluasan kepada kamu, karena balasan sebagaimana pekerjaan. Dan bila dikan kepada kalian, bangkitlah, berdirilah, ketika ada panggilan kebaikan, sambut. Allah akan mengangkat kepada orang yang beriman di antara kamu dan punya ilmu dengan derajat yang banyak dan tinggi. Dan Allah maha tahu kabar kalian dengan teliti. Berikutnya kita masuk kepada rangkumannya. Nomor 1, di tempat umum, yang datang duluan bisa memilih tempat yang terbaik.
di tempat umum, yang datang duluan bisa memilih tempat yang terbaik. Titik, itu nomor satu. Di tempat umum, semisal masjid itu tempat umum, majelis ilmu tempat umum. Pemerintah menyediakan lahan luas untuk masyarakatnya menggembalakan hewan-hewannya. Siapa yang datang duluan bisa memilih tempat. Pemerintah menyediakan lapangan luas untuk berjualan pasar tanpa dikapling-kapling, maka siapa yang datang duluan bisa mengambil tempat yang terbaik. Nah begitu. Itu tadi pelajaran pertama, di tempat umum yang datang duluan bisa memilih tempat yang terbaik. Nomor dua, tempat yang berfadilah besar itu ialah shaf pertama dan majelis ilmu. Tempat yang berfadilah besar adalah shaf barisan sholat yang pertama dan majelis ilmu. Itu tanda nomor dua. Berkaitan tentang fadilah shaf yang pertama, ini bila kita membaca di Sahih Bukhari dari Kitabus Shalah, berkaitan masalah yang pertama, andaikan manusia tahu alangkah besarnya fadilah shaf yang pertama, itu tampak mata, begitu mata memandang tertarik, niscaya mereka akan berlomba-lomba dan tidak akan mendapatkan kecuali dengan undian. Niscaya mereka akan mengadakan undian. Ini shaf yang paling baik, paling depan ketika orang itu menegakkan sholat. Enggak dijelaskan seperti apa, menggunakan bahasa umum dengan bahasa pemancing. Andaikan manusia tahu besarnya fadilah pertama, tidak mendapatkannya kecuali dengan undian, niscaya mereka akan mengadakan undian. Seperti apa? Enggak dijelaskan. Kenapa? Saking besarnya. Saking besarnya. Kalau dijelaskan itu berarti terbatas, karena bisa disebut. Kalau nggak dijelaskan berarti saking besarnya manusia tidak bisa menghitung. Makanya tidak usah diperinci seperti apa dan kita tidak usah tanya, tetapi langsung saja terbayang sebagaimana Allah menjelaskan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah kamu gak bakalan bisa menghitungnya. Nah begitu. Sehingga dengan begitu dia nanti akan bekerja keras untuk menggapainya, saking besarnya. Kalau yang terhitung saja manusia bisa berlomba, lalu bagaimana apabila tidak bisa dihitung? Kenapa? Karena saking besarnya. Demikian juga majelis ilmu. Ada hadis menceritakan 3 orang. Begitu ada majelis, dia langsung mencari tempat yang paling dekat dengan narasumber. Yang satu lagi mengambil tempat di belakang, yang satu berpaling. Karena al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal, maka 3 orang tadi nilainya berbeda-beda. Yang satu dia mengungsikan diri kepada Allah dengan mengambil tempat yang terbaik, maka Allah menerima dia, diberikan tempat terbaik. Yang satu malu-malu, Allah pun juga malu-malu. Yang satu berpaling, Allah pun juga berpaling. Nah begitu. Itu tadi tentang tempat yang terbaik, yaitu shaf yang pertama dan majelis ilmu. Apabila di masjid juga ada ibu-ibu, shaf yang paling baik itu depan atau belakang? Maka jawabnya lihat kondisi.
apabila masjidnya terbuka sehingga tidak ada penghalang antara shop bapak-bapak dan shop ibu-ibu, satu ruangan luas, los, maka yang paling baik untuk laki-laki paling depan, yang paling jelek paling belakang. Untuk shop ibu-ibu yang paling baik paling belakang, yang paling jelek yang paling depan. Tapi apabila tempatnya itu tertutup, tempatnya tertutup, semisal di masjid kita jelas tertutup, berkaca, ada kelambunya, sehingga pandangannya nggak bisa ditembus, makanya nanti akan berlaku juga shop yang paling baik untuk ibu-ibu yang paling depan. Senada dengan itu, walau a'lam, gambarannya ke sana. Cuma untuk ibu-ibu ya butuh satu kesempatan bisa tembus pandang ke depan, lainnya opo-opo nanti gak bingung. Misalnya mengajak sujud sahwi, kalau tahu depannya itu sama sujud, oh berarti sujud sahwi. Lah ndak tahu, loh kok takbir apa ki, malah bingung tolah-tolah, malah nyenggol ke kiwakan tangan ini, takbir apa ki mangke. Maka boleh salah satu dari mereka nanti ada yang bisa memantau depannya, sehingga bila ada sesuatu yang dianggap beda, itu tahu apa permasalahannya, walau alam. Sekarang masuk pada pelajaran ketiga. Tanda kebaikan seseorang bisa dilihat dari titik dua. Tanda kebaikan seseorang bisa dilihat dari titik dua. Satu, lomba mencari tempat yang terbaik. Lomba mencari tempat. Itu tanda pertama tentang kebaikan seseorang bisa dilihat dari satu, lomba mencari tempat yang terbaik. Yang nomor dua, segera menyambut panggilan. Setidaknya ada dua tanda seseorang itu bisa dibuktikan kebaikannya. Yang pertama, lomba mencari tempat yang terbaik. Yang kedua, segera menyambut panggilan. Makanya di sini akhirnya menjadi bahan untuk kita semuanya. Bila kita menginginkan menjadi orang yang terbaik dan ada buktinya, buktikan apa? Carilah tempat yang terbaik. Itu pertama. Nomor dua, bila ada panggilan sambutlah. Bila ada panggilan sambutlah. Makanya ketika ada adzan segera ke masjid. Kenapa? Supaya dapat shop yang paling depan. Termasuk ada majelis ilmu, segera datanglah sehingga tidak ketinggalan keilmuan. Itu tanda orang yang baik. Karena kebaikan itu adalah ilmu, kebaikan itu adalah sholat. Setelah semuanya memiliki akidah tauhid dan ikhlas, ketika bermasyarakat, bergaul untuk memberikan kebaikan kepada lingkungan, itu tanda kebaikan seseorang bisa dilihat dari pertama, lomba mencari tempat yang terbaik. Yang kedua, segera menyambut panggilan dengan penuh sukarela. Pelajaran yang keempat, sesama orang baik maka supaya saling beradab. Sesama orang baik supaya saling beradab. Tanda adab yang baik dengan saling merapat agar yang lain mendapat tempat.
Kita ulang nomor 4, sesama orang baik supaya saling beradab. Tanda adab yang baik dengan saling meratap, dengan saling merapat agar yang lain mendapatkan tempat. Istilahnya enggak memonopoli, enggak epean, enggak mendominasi, enggak ngepek diri. Nah, orang lain itu secara fisik keduniaannya disuka atau tidak disuka, maka itu tidak boleh jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah sebagai lomba mitra mencari keridhaan Allah Ta'ala. Lek koncoku sing ganteng kae tak wenggen, tapi sing eleng kok tak sikuti, ya tidak boleh seperti itu. Karena Allah tidak memandang kepada penampilan zahir, tapi memandang kepada hatinya. La yandurullahu ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Nah, begitu. Itu tanda orang yang beradab, dengan saling merapat agar yang lain mendapatkan tempat. Yang kelima, haram merampas hak orang lain. Haram merampas hak orang lain. Seperti memerintahkan orang lain pergi, lalu tempatnya ditempati. Kita ulang nomor 5, haram merampas hak orang lain. Semisal memerintahkan orang lain pergi, lalu majelisnya ditempati. Nah, itu tidak boleh yang seperti itu, dengan terang-terangan atau rekayasa. Terang-terang itu memang langsung tunjuk hidung, kamu ke sana, yang itu ke sini, tidak bisa. Atau dengan rekayasa, mungkin kajian wonge ngantuk-ngantuk, maka untuk menghilangkan kantuk maka diminta pergi untuk lari-lari beberapa putaran. Ketika sudah ditinggalkan tempat yang diincar, segera ditempati, umpamanya begitu. Itu namanya rekayasa. Tidak boleh itu. Bila saudaranya pergi, kemungkinan dia kembali, maka jaga tempatnya. Mungkin dia hendak ke kamar mandi karena ngantuk atau karena hadas. Mungkin kalau kondisi kita kayak begitu jarang terjadi, tapi kalau kondisi di tempat yang super ramai, semisal di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, waktu ramenya orang cari tempat itu sulit karena saking padatnya. Apalagi ketika waktu iktikaf, butuh tempat yang dipilih. Itu yang namanya tempat itu demikian rupa. Kalau nggak datang awal itu sulit cari tempat, sulit. Apalagi hari Jum'ah datangnya kok akhir, adzan berangkat, ya sudah, nanti Jumatannya aspalan, nggak bisa masuk. Mau itikaf datangnya akhir, ya di jalanan nanti tempatnya, di emperan begitu. Itu buat orang yang mengalami, nah, di sana itu bisa dibuktikan ketika sedang rame-ramenya seperti itu. Dan yang namanya tempat itu kadang jadi rebutan. Ada orang itu datang awal, jelas punya tempat, cuma dia itu sendirian, lalu ada grup datang ke tempat itu. Akhirnya yang awal itu dikelilingi, dianggap orang asing, duduk grup, ya lama-lama terusir, dibikin ulah saja begitu. Akhirnya nggak betah dia, supaya mencari tempat yang lain. Ya sama saja seperti itu. Maka hukumnya haram merampas hak orang lain, semisal memerintahkan orang lain pergi dari majelisnya lalu ditempati. Terakhir yang keenam, semua orang ingin bermartabat.
Allah lah yang mengangkatnya. Semua orang ingin bermartabat, Allah lah yang mengangkatnya. Ilmu dan iman cara tercepat. Kita ulang poin ke-6. Semua orang ingin bermartabat, Allah lah yang mengangkat. Ilmu dan iman cara yang paling cepat. Masing-masing dari kita ingin bermartabat enggak? Bergengsi, berprestise, terhormat, punya kedudukan tinggi, wibawa, ya kan? Iya atau tidak, Allah yang bisa mengangkat, bukan makhluk. Karena makhluk itu adalah lemah. Akan datang masanya dia akan jatuh pangkat dan mati. Paling-paling itu hanya dunia saja apabila satu kesempatan punya. Tetapi yang bersifat abadi dan pasti itu Allah sebagai pengangkat derajat itu. Allah sebagai pengangkat derajat itu. Lalu ketika Allah mengangkat derajat, apa cara yang Allah pakai? Jawabnya ilmu dan keimanan. Ilmu dan keimanan itu yang bisa mengangkat derajat tinggi-tinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ ada sebuah kisah ketika Umar menjadi khalifah, survei ke sebuah daerah. Siapa pemimpin kalian? Jawabnya, si fulan, dia bekas seorang budak, maula. Umar merasa aneh, loh kenapa? Kamu sebagai orang yang merdeka, mulia, punya pangkat, pemimpinmu kok maula, bekas budak? Jawabnya, dia mahir di dalam Al-Quran. Dia orang yang menguasai ilmu faraid. Dia orang yang ini itu ibadahnya, akhlaknya kayak gak ada tandingannya, kecerdasannya, kebijakannya, dan berbagai macam perwujudan keislamannya, keimanannya. Maka Umar pun akhirnya maklum, begitulah manusia akan terangkat di sisi Allah dengan ilmu dan keimanannya. Memang Allah menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat tinggi-tinggi orang beriman di antara kamu dan orang yang memiliki ilmu. Maka kita pun juga bisa mewujudkan, walaupun orang itu pendidikan itu hanya sebatas SD atau gak tamat, tapi ia kuasai Al-Quran, hafal, mutkin, bacaannya bagus, bahkan menguasai bahasa Arab. Berbagai macam kitab ia baca dan telah ia pahami dengan cepat, mahir, dan paham. Maka ketika sudah terwujud, maka di masyarakat dia akan cepat naik. Masyarakat tidak akan memandang ijazahnya apa, tapi yang mereka pandang keilmuannya, ketaatannya, dan hati itu bisa merasakan bagaimana pancaran keimanan itu sendiri. Yang penting bukti nih, kan begitu, bukan ijazahnya tapi buktinya. Kesanalah. Makanya apabila di antara kita tuh gagal sekolah umum, gak punya ijazah, sementara kita punya potensi untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahasa Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah taala, maka cara itu nanti yang akan mengangkat derajat tinggi-tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian satu ayat yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Apakah boleh untuk wanita ketika puasa ia makan obat penunda haid? Gak usah. Haid itu penyakit ada, ketika hilang itu malah sehat, ketika ditahan. Sekarang ambil contoh sajalah, orang itu beringus jejal sumpetono delikno, piye rasane lho ya, enak nggak kira-kira? Ya segera dibersihkan, nanti diistinsyak, dimasukkan air ke hidung, nanti bersih malah plong.
Nah, maka daripada itu sebuah memudahkan pemahaman. Yas'aluna kanil mahid kul huwa adza. Mereka tanya kepadamu tentang haid jauh, itu adalah kotoran. Itu ketika dituntaskan tuh malah sehat, kok malah ditahan gimana? Adapun kepada mereka yang haid, Allah sudah memberikan solusi sehat. Apa itu? Faidatum min ayamin ukhor, diganti di hari-hari yang lain. Makanya untuk ibu-ibu tidak usah mengkonsumsi obat penunda haid, gak usah. Jalan keluar Islam itu sudah luar biasa. Makanya kembali kepada apa yang telah Allah tetapkan, itu cara yang paling baik. Cara manusia itu hanya menduga-duga, nanti malah resikonya malah sangat banyak sekali. Maka tidak usah mengkonsumsi obat penunda haidnya. Demikian. Apa? Contohnya begini ya, ini majelis ini penuh sesak, tambah satu orang aja nggak bisa. Padahal ada belakang baru yang ingin banget untuk mendengarkan kajian sunnah. Kemudian saya itu ngalah, saya keluar, biar tempat saya itu dari tempat orang tersebut. Dan pertanyaannya adalah, keluarnya saya itu tadi melanggar syariat atau menggunakan syariat? Ada pertanyaan, sebuah tempat yang super padat dirapet nih panggah nggak kena, saking padete. Lalu ada orang datang ingin mengikuti kajian, nggak ada tempat. Ada tempat bisa ikut, nggak ada tempat nggak bisa ikut. Lalu orang itu keluar agar orang lain tadi bisa masuk. Apakah keluarnya orang tadi itu termasuk menyalai? Maka jawabnya, ini pertanyaan yang menyalai. Gak enak peristiwanya kok ditanyakan. Wah, begitulah ya. Ini pertanyaan yang menyalai. Yang salah bukan keluarnya, tapi pertanyaan yang menyalai. Kenapa? Gak ada peristiwanya. Makanya kita tidak butuh untuk menjawab. Ngapunten nggih? Gitu jawabannya nggih. Atau doa sudah sholat jamaah itu tetap di tempatnya, atau yang pindah di tempat lain itu nilainya sama atau kembali? Sop paling depan terbaik jelas untuk sop sholat. Ketika telah selesai, maka fadilah itu masuk kategori hilang. Nah, orang yang selesai dari salam itu dia menuntaskan zikirnya di situ atau segera keluar, lihat kondisi. Standarnya adalah faida farokta fangsob, bila kamu telah selesai maka iringkan dengan yang lain. Selesai wajib maka iringkan dengan zikir, otomatis di tempatnya. Tapi apabila ada kepentingan mendesak segera keluar, silahkan. Karena Nabi SAW pun juga pernah begitu salam segera keluar, lalu kembali. Ketika ditanya kenapa, jawabnya, teringat ada sebuah titipan yang belum saya tuntaskan. Maka begitu ingat langsung segera diselesaikan. Makanya ketika selesai sholat wajib kemudian mengambil tempat zikir, nek mburi atau gimana, boleh-boleh saja. Kenapa? Ya mungkin karena wonge gampang sumuan, nemplek, kulitnya gampang panas, pamannya seperti itu. Aku tak mundur ya, golek nggen sing ngesis. Maka pindahnya tempat itu tidak merubah status dia ketika berada pada shop yang paling depan. Apa lagi? Ampun. Berikutnya butuh kita maklumkan yang kadang orang itu repot untuk menetapkan iki wis wayah witir apa urung. Sebagaimana pertanyaan kemarin, ini penandasan saja. Maka kita tidak usah repot dua salam bagian yang akhirnya sudah masuk wilayah witir atau belum. Maka cara menata pemikiran kita gimana? Maka jawabnya, kita sholat taraweh itu adalah sholat witir. Kenapa? Taraweh itu jumlahi ganjil. Prakteknya dua salam, yang terakhir nanti salamnya gitu dengan jumlah ganjil. Kalau begitu bagaimana? Ya sudahlah,
manut imam. Imam dijadikan untuk diikuti. Apakah imam nanti witire siji atau telu itu tidak jadi masalah. Sudah dari awal kita sudah meniati tarawih itu nama lain adalah witir. Karena tarawih itu 11, witir itu ganjil. Makanya supaya kita tidak bertumpuk-tumpuk pemikiran, iki jane tarawih apa wis witir lho, jane tarawih karo witir kuwi apa nih? Tarawih kuwi ya ganjil, witir ya ganjil, tahajud kuwi ya ganjil, salat malam itu juga ganjil, qiyamul juga ganjil. Ya sudahlah. Nah, seperti itu. Makanya yang penting manut imam, program global, jumlah ganjil itu namanya witir. Makanya 2 salam kali 5 atau kali 4, yang terakhir 1 atau 3 itu cuma mekanismenya saja. Dan kita tidak usah dibikin repot dengan apa? Mekanismenya. Nah begitu. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.